Nama saya Arfa Melatiningrum dengan nomor NPM 20111000440. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI kelas F, angkatan 2020, akan menjelaskan materi dari mata kuliah Budaya Nasional Indonesia yang berjudul Wujud Akulturasi Kebudayaan Agama Islam di Indonesia. Langsung saja kita ke penjelasan materinya. Wujud akulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia. Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya agama Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi. Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaannya tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Dalam hal ini, akulturasi melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Hal yang terpengaruh pasca masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, seni bangunan. Seni arsitektur Islam yang menunjukkan akulturasi dengan kebudayaan pra-Islam, antara lain makam dan masjid. Keduanya menunjukkan bentuk-bentuk akulturasi dengan kebudayaan setempat sebelumnya, yaitu kebudayaan prasejarah dan Hindu-Buddha. Yang kedua, seni budaya. Pengaruh Islam tampak dalam bentuk kesenian, dapat dilihat dalam wujud seni budaya seperti seni tari. Contoh dari seni tarinya, tari debus, tari seudati, dan tari zapin adalah contoh tari yang mendapat pengaruh Islam. Yang ketiga, seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam. Wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut dapat dilihat dari tulisan atau aksara yang menggunakan huruf Arab Melayu atau Arab gundul. Bentuk-bentuk karya sastra tersebut diantaranya A. Hikayat. Hikayat sendiri merupakan kisah persorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu. Contohnya seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Panji Semirang, Hikayat Bayan Budiman, dan lainnya. Yang B. Babat. Babat merupakan suatu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Babat termasuk dalam jenis historiografi tradisional dengan ciri utama yang bercampurnya unsur sejarah dan dongeng. Contoh dari Babat antara lain Babat Tanah Jawi, Babat Diponegoro, dan Babat Cirebon. Yang C. Suluk. Suluk merupakan kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Contoh suluk yaitu Suluk Sukarsa yang berisi tentang Ki Sukarsa yang mencari ilmu sejati untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Suluk Wujil berisi tentang kumpulan nasihat Sunan Bonang kepada Wujil, seorang bertubuh kerdil, bekas abdi dalam atau punggawa Majapahit. Selanjutnya yang keempat, sistem kalender. Pada masa Hindu-Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Dan pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan baru dengan sistem Hijriyah. Kalender Hijriyah diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Perhitungan 1 tahun dalam Islam adalah 12 kali siklus bulan yang berjumlah 354 hari, 8 jam, 48 menit, dan 36 detik. Itulah sebabnya kalender dalam Islam 11 hari lebih pendek.
Hal ini pula yang mengakibatkan sistem kalender Islam tidak selalu datang pada musim yang sama. Yang kelima, tradisi dan upacara. Terdapat tradisi dan upacara yang merupakan perpaduan antara unsur-unsur lokal, Hindu, Buddha, dan Islam yang mengalami proses sinkretisasi. Contohnya A. Tradisi ziarah. Ziarah adalah kebiasaan masyarakat Islam untuk mengunjungi tempat-tempat keramat berupa makam raja atau orang-orang penting pada hari-hari tertentu yang dimakamkan di halaman masjid. Yang B. Upacara. Upacara-upacara keagamaan sebagai wujud akulturasi dengan agama Islam yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan adalah peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Nah, itulah tadi rangkuman materi yang sudah saya jelaskan yang berjudul Wujud Akulturasi Kebudayaan Agama Islam di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.